Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Untuk hari ini Senin 14 Juli 2025. Maaf ya, hari ini aku uploadnya kesiangan karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Karena dari energi atau pesan yang aku sampaikan bisa semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau bahkan nggak sama sekali. So, jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, buat yang ingin pembacaan tarot pribadi berbayar, bisa DM ke Instagramku atau ke WA ya, link dan nomornya ada di deskripsi. Aku juga sampaikan terima kasih buat yang sudah mengirimkan super thanks dan juga berbelanja melalui link di produk yang aku sematkan. Aku doakan rezeki kalian makin berlimpah ya, lancar terus, oke? Nah, yang pertama hari ini aku ingin menyampaikan pesan dari malaikat pemandumu. Pesannya adalah spiritual growth. Pertumbuhan spiritual. Ini adalah masa yang luar biasa bagi kamu. Pertumbuhan dan pemahamanmu berkembang pesat dan kamu merasa lebih terhubung dari sebelumnya dengan jiwa, bakat, dan tujuan hidupmu. Malaikat akan mendorongmu untuk terus berkarya dan memperluas pengetahuan, pengalaman, dan koneksi spiritualmu. Dengan munculnya pesan ini merupakan konfirmasi bahwa pengalaman dan wawasan yang kamu miliki baru-baru ini telah dianugerahkan secara ilahi. Kamu mungkin mendapati dirimu terhubung dengan energi tertentu saat ini, atau bahkan mengalami kunjungan malaikat atau pemandu. Kartu ini memberitahu kamu bahwa pengalaman-pengalaman ini nyata dan terjadi karena tekadmu untuk membuka diri secara spiritual. Jalan cahaya sedang terbentang untukmu dan kamu didorong untuk tetap tegar dan fokus pada pertumbuhan spiritual. Selebihnya akan diurus untukmu. Setiap pengalaman adalah pengalaman belajar. Kamu adalah seorang pembelajar kehidupan dan jiwa. Dan apa yang telah terjadi dalam hidupmu bukanlah terjadi kepadamu saja, melainkan terjadi untukmu. Kamu memiliki ketahanan yang luar biasa dan kapasitas untuk mengatasi kegelapan atau hal tak terduga apapun yang kamu hadapi. Apapun yang telah diberikan kepadamu, kamu telah melakukan segala daya dan upayamu untuk menghadapinya dan menemukan jalan ke depan. Para malaikat mengakui tekadmu dan energi positif, baik hati, dan optimis yang telah memungkinkan kamu menjadi pribadi yang luar biasa seperti sekarang ini. Kamu mungkin merasa bahwa karunia spiritualmu jauh lebih terbuka saat ini. Waspadai setiap visi, wawasan psikis, atau koneksi yang kamu kembangkan, karena hal ini akan menjadi penting bagi pertumbuhanmu. Oke, next aku lanjut. Hari ini aku ingin menyampaikan pesan dari Dewi Bulan. Pesan semesta yang disampaikan oleh Dewi Bulan. Oke. Pesannya adalah fear, ketakutan. Waktunya untuk berani telah tiba. Rasa takut hanya berguna jika mengajarkan sesuatu.
Kamu harus memeriksa apakah ketakutanmu lama atau baru, berguna atau tidak. Karena rasa takut menghalangi arus. Kamu bisa ucapkan afirmasi, saya berani. Jika ada satu hal yang menghentikan orang untuk mewujudkan impian mereka, atau bahkan menyelesaikan hal-hal yang mereka inginkan, itu adalah rasa takut. Mengalami rasa takut sudah tertanam, bagian kimiawi dari cara otak kita bekerja untuk melindungi kita. Emosi seperti rasa takut menyebabkan produksi sejumlah besar zat kimia tubuh yang memberi kita peluang terbaik untuk mengatasi situasi yang membutuhkan perhatian kita agar dapat bertahan hidup. Ada jenis rasa takut yang sehat, jenis yang memperingatkan kita untuk menjauhi situasi berbahaya atau menjauhi seseorang yang secara naluriah membuat kita waspada. Namun, jangan ada orang yang tidak memiliki setidaknya satu rasa takut yang tidak bermanfaat bagi mereka. Rasa takut yang tidak realistis atau tidak benar, atau mungkin berdasarkan pada sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Pengalaman atau sesuatu yang terpendam begitu dalam sehingga kita hanya melihat gejalanya. Alih-alih rasa takut itu sendiri, banyak ketakutan terbentuk dengan niat positif untuk melindungi diri. Kita perlu memisahkan niat tersebut dan menghadapinya dengan cara yang lebih cerdik dan tidak terlalu merusak jika kita ingin menciptakan kemudahan dan kelancaran dalam hidup kita. Rasa takut memiliki banyak nama. Nama yang terselubung adalah iri hati, kecemburuan, ketergantungan, penundaan, perundungan atau pembulian, menyenangkan orang lain, dan keterputusan. Nama yang lebih terbuka adalah penghindaran, takut gagal, atau takut sukses. Namun, ada semacam penawar untuk rasa takut, yaitu keberanian. Rasa takut akan memberikan perlawanan awal terhadap keberanian, tetapi tidak memiliki kekuatan jangka panjang yang nyata untuk melawannya. Meskipun kita bisa merasa takut dan berani pada saat yang sama, dan aku pikir keberanian mengandung dosis rasa takut yang sangat besar. Kita dapat memilih untuk menghadapi rasa takut itu dan mengalir melewatinya hingga rasa takut kita berkurang dan pada akhirnya menjadi tanpa rasa takut. Prosesnya tidak selalu anggun, tidak selalu mengesankan, karena mungkin kita mengambil langkah-langkah yang lambat dan disengaja. Mengambil langkah-langkah ini tidak selalu mudah. Sebuah pernyataan yang meremehkan hal ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Jadi seharusnya kita mengukur sejumlah mana kita telah melangkah dan tidak terlalu mengkhawatirkan pendapat orang lain. Membandingkan diri dengan orang lain itu sia-sia. Keberanian itu kuat apapun bentuknya. Dan jika kamu ingin lebih didukung oleh semesta, kamu bisa menggunakan batu atau logam pendamping, yaitu aquamarine. Nah, itu untuk menumbuhkan keberanian dan menghadapi ketakutanmu, ya. Batu aquamarine biasanya bisa dipakai buat gelang, ya, batu kristal itu loh. Mungkin juga buat permata di cincin, atau juga bisa untuk pendulum atau liontin. Intinya untuk aksesoris yang bisa kamu pakai, atau sekedar bongkahan aja yang kamu bisa genggam anytime, kapanpun, atau ketika kamu bermeditasi, ya. Oke, selanjutnya pesan dari alam semesta. Pesannya adalah cave, gua, ya, sanctuary, perlindungan. Dimana ketika kamu merasa tidak aman,
kamu tidak nyaman dan butuh ruang untuk sendiri ya. Kadang-kadang kita perlu bersembunyi memang, bukan karena kita takut menghadapi kenyataan, tetapi untuk menjaga energi kita ya. It's okay, kadang-kadang kita perlu menarik diri, kita sembunyi dulu ya, untuk mengembalikan energi yang telah banyak terserap, atau untuk melakukan kontemplasi ya, perenungan-perenungan. It's okay, boleh gitu. Atau menurut kita dengan bersembunyi dulu itu membuat kita aman ya, itu boleh, tidak masalah gitu, tergantung waktu dan situasinya ya. Ketika kita sudah merasa aman, kita udah stabil ya, kita mesti keluar lagi melihat dunia gitu ya. Oke, kita lanjut dengan energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Knight of Wands. Hari ini ada yang bergerak ke kamu, baik itu datang secara fisik atau komunikasi. Bisa pasangan yang terlibat dalam percintaan atau dengan status hubungan yang lain, gebetan dan lain sebagainya. Bisa juga dalam pekerjaan, klien, customer ya, mungkin juga rekan kerja, atau siapapun ya yang memang hari ini bergerak ke kamu. Dan apa yang kamu kerjakan hari ini tuh ada progres ya, ada pergerakan. Oke. Beberapa ada yang berdealing dengan Knight of Wands, kesatria tongkat ya, yang mana energi dari Knight of Wands nih seorang maskulin yang ya usianya menengah lah ya, mungkin 30-40 tahunan. Dia seseorang yang energik, adventurer ya, menyukai aktivitas outdoor. Dia seseorang yang cukup dewasa, tahu kapan harus lari, kapan harus mengerem dulu, mengendalikan diri gitu ya. Dan dia tahu banget bagaimana cara untuk mewujudkan keinginannya. Nah, apakah hari ini kamu bertemu dengan energi seperti ini? Kemudian ada Four of Cups. Ada sebuah situasi yang membuat kamu tidak nyaman dan kamu memilih untuk membuat batasan. Nah, ini sinkron dengan cave ya. Ketika kamu nggak nyaman ya kamu nggak maksain diri gitu loh. Tidak menjadi people pleasure gitu, yang nggak enakan mengiya-iyakan aja padahal kamu nggak nyaman atau kamu memang merasa tidak mampu ya. Ada tawaran-tawaran yang kamu tolak ya karena kamu nggak srek, kamu nggak cocok, kamu nggak suka, kamu nggak nyaman gitu ya. Atau beberapa ada di dalam situasi ya yang kamu tuh nggak nyaman, entah itu dalam satu circle pekerjaan atau ketika kamu menghadiri acara atau ketika kamu menemui beberapa orang. Itu kayak kamu ngerasa nih kok nggak bikin aku nyaman ya, ini kok kayaknya something, ada sesuatu hal ya, pokoknya perasaanmu, feelingmu tuh bekerja. Oke. Ten of Pentacles. Wow, rezekimu hari ini datang berkelimpahan. Ada hubungan yang harmonis baik dengan kamu dan keluarga, tim kerja, ataupun persahabatan kamu. Ada beberapa yang berkumpul menghadiri sebuah acara, baik itu event, gathering, atau sekedar acara keluarga, atau mungkin ya berkumpul aja dengan circle atau bestie-bestie kamu. Oke. Knight of Swords. Ada juga seseorang yang bergerak menuju kamu dengan sangat cepat ya.
pergerakannya itu cepet banget. Kalau Knight of Wands nih mungkin pergerakannya middle gitu ya, kayak kamu nungguin seseorang itu datangnya itu nggak cepet banget. Nah kalau Knight of Swords ini dia bergerak cepet banget ya, tiba-tiba dia muncul, atau ketika kamu menghubungi ya, dia akan dengan sangat cepat datang kepadamu. Atau hari ini kamu harus melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang dimana kamu dituntut untuk cepat satset gitu ya. Nah bisa juga hari ini kamu berdealing dengan kesatria pedang, Knight of Swords ya, seseorang yang sangat ambisius, usianya sama kayak kesatria tongkat tadi ya, seseorang yang sangat ambisius, optimismenya tinggi, pokoknya dengan sangat emosional. Dia harus bisa mendapatkan apa yang dia mau. Oke. Dan Eight of Wands, ada kabar yang akan kamu dapatkan hari ini tentang klarifikasi suatu masalah atau tentang kabar gembira ya, atau setidaknya dari komunikasi atau percakapan ini ya, itu membuat kamu merasa lega, tenang ya, dan happy. Nah bisa tentang keuangan, kabarnya bisa dari seseorang yang kamu harapkan, seseorang yang kamu sayang ya, bisa juga terkait dengan pekerjaan. Oke, next, pesan semesta untuk percintaanmu ya. New beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Petualangan baru menanti, raihlah dan wujudkan impianmu dengan penuh semangat. Jangan ragu untuk membuka hati lagi, move on dari masa lalu, atau memulai awal baru lagi dengan pasanganmu, dengan energi baru, dengan versi yang lebih baik. Yang terakhir, bagaimana dengan vibrasimu hari ini? Vibrasimu hari ini. Ya. Healing myself heals my lineage. Menyembuhkan diri sendiri, menyembuhkan garis keturunanku. Garis keturunan kami adalah garis keluarga kami, kelanjutan dari kisah keluarga kami. Ketika kami lahir dalam garis keturunan kami saat ini, banyak gagasan dan keyakinan yang dipegang oleh keluarga kami menjadi milik kami sendiri. Jika kamu merasa terkekang dalam hidup, kemungkinan besar banyak dari kisah-kisah ini sebenarnya membatasi, berbasis rasa takut dan ketinggalan zaman. Ada energi karma dalam garis keturunanmu yang harus kamu dorong. Tetapi ketika kamu mendapatkan kartu ini, kamu sedang ditahan dalam cahaya suci. Kamu ditahan dalam cahaya suci penyembuhan dan didorong untuk meninjau kembali beberapa kisah keluarga yang lebih mendatang untuk menemukan kebenaranmu sendiri. Ketahuilah bahwa leluhurmu secara spiritual sedang menyemangatimu. Semua penyembuhan dalam hidup ini adalah penyembuhan untuk garis keturunan. Semua pencapaianmu adalah pencapaian untuk garis keturunan. Saat kamu melewati batasan lama, kamu sedang mengukir jalan baru untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Nah, ini sangat penting. Vibrasimu hari ini, atau kamu bisa ucapkan ya sebagai afirmasi, saya melampaui ketakutan dan keterbatasan garis keturunan saya. Oke, nah
Ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa buat like, share, dan komen. See you. Bye-bye.